Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Mohon maaf, Ibu, saya minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara sebagai tugas guru penggerak angkatan 8. Di sini di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, boleh, silakan. Terima kasih. Langsung saja Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, yang pertama dengan cara menggali informasi dari berbagai pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, kita mengenali nilai-nilai yang terkait yang saling bertentangan. Mengapa? Karena paling tidak penting bagi kita untuk mengenali, mengidentifikasi masalah tersebut, apakah masalah yang kita hadapi itu benar-benar merupakan masalah yang kita hadapi, untuk memastikan apakah masalah tersebut memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral atau hanya sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun ataupun norma. Baik Ibu, selama ini juga bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti di sini dilema etika. Ya. Dalam mengambil keputusan dengan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung kebajikan, kami mengambil dengan dua cara, Mbak. Yang pertama, dengan mengikuti prinsip keadilan, dengan memberi konsekuensi sesuai dengan aturan atau pilihan. Untuk memilih ini adalah untuk mengikuti peraturan berdasarkan rasa hormat kepada peraturan itu. Kemudian cara yang kedua dengan membuat pengecualian karena rasa sayang ataupun kasih sayang. Karena terkadang ada hal yang benar untuk memegang peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian demi masa depan murid tersebut, merupakan tindakan yang benar kalau kita membuat pengecualian gitu. Kalau begitu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang selama ini kami lakukan dalam mengambil keputusan itu ada 9 langkah, Mbak, yang kami ambil ya. Mungkin perlu disebutkan dari 9 langkah tersebut ya, atau cukup boleh itu ya. Langsung saja. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika itu kami memperhatikan 3 prinsip, Mbak. Yaitu yang pertama, prinsip berpikir pada berbasis hasil akhir. Kemudian yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Oke. Kalau begitu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang merupakan tantangan besar bagi kami dalam mengambil keputusan dilema etika adalah bahwa dalam mengambil keputusan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, karena kita menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah tersebut, nilai-nilai apa yang kita junjung tinggi di sekolah tersebut, dan keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya, sehingga kita mempunyai tantangan yang besar untuk itu.
Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Ya, ada tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika. Tapi ada kalanya juga harus segera diselesaikan di tempat, ya, karena situasi yang mendesak, gitu ya. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, di sini ada, yaitu yang disebut sebagai uji panutan atau idola. Nah, kami di sini biasanya meminta bantuan kepada atasan untuk mencari solusi atau mengatasi dilema itu, atau juga minta kepada rekan sejawat untuk membantu mengatasi atau meminta pendapat sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Baik, dan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Dari pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman tersebut adalah bahwa kita harus sering mengasah keterampilan tersebut dalam mengambil keputusan, karena semakin sering kita berlatih mengambil keputusan tersebut, kita akan semakin terampil dalam mengambil keputusan tersebut. Selain itu, kita juga perlu kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kesadaran sosial, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan sosial. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Semoga percakapan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sama-sama ya Mbak, terima kasih, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Siap. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin melakukan wawancara sebagai bentuk tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancara dan saya dokumentasikan? Siap. Langsung mohon Ibu. Mohon. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentang kasus-kasus yang seperti yang disampaikan oleh Bu Dita, yaitu tentang dilema etika. Kami dalam menghadapinya itu jika timbul kasus seperti itu akan kami pelajari terlebih dahulu. Masalah itu kami pahami latar belakang timbulnya masalah dari berbagai sisi. Kemudian setelah kami pelajari, hasilnya akan kami simpulkan untuk menentukan tindak lanjutnya. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kami pelajari dulu nilai-nilai apa yang timbul, kemudian dari siapa yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian kami pertimbangkan juga dengan kami tadi latar belakang yang menimbulkan kasus tersebut itu. Kemudian kami akan memusyawarahkannya dengan orang-orang yang di lingkungan tempat kerja kami, terutama dari
teman-teman dulu, kemudian melibatkan juga anggota komite nantinya. Baiklah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau secara tertulis kami tidak membuat ya untuk judulnya. Hanya seperti yang saya sampaikan tadi dari identifikasi masalah tadi, kemudian kami pelajari, kemudian kami akan mengambil langkah penyelesaiannya dengan mempertimbangkan dari beberapa hal, kemudian kami musyawarahkan. Itulah yang paling saya anggap efektif dengan jalan seperti itu. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yaitu yang seperti yang saya sampaikan, harus kami pelajari dulu, kemudian yang paling efektif adalah setelah kita pelajari dan jelas kasusnya, kemudian kita musyawarahkan dengan orang-orang yang bisa memberikan masukan, terutama orang-orang yang tahu persis dengan latar belakang kasus tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yaitu pihak-pihak tertentu yang mungkin mereka akan mempunyai pendapat yang kokoh, ya, yang kuat dengan pendiriannya, dengan dengan keyakinannya, itu. Ya nanti itu adalah salah satu tantangan. Kemudian kondisi masyarakat itu juga sangat mempengaruhi bagi kami dalam pengambilan penyelesaian suatu kasus. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kasus ini timbul kadang-kadang timbul itu sesaat. Jadi untuk saya sendiri tidak memiliki jadwal. Pada saat masalah timbul, kami akan merencanakan suatu langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Jadi prosedurnya kami susun pada saat masalah itu timbul. Nah, itu. Jadi pada saat itu kalau bisa dilaksanakan saat itu juga, saya akan melangkah lebih cepat. Tapi kalau memang perlu ada masukan-masukan, pendapat-pendapat dari yang lain, bahkan kalau mungkin harus mendatangkan narasumber, atau sumber yang bisa menyelesaikan, kami akan mencari waktu tertentu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Khususnya di kasus di lingkup sekolah kami mempunyai teman-teman yang baik untuk bisa bermusyawarah, bisa kami minta pendapat, kemudian dari pihak yang bekerja sama dengan sekolah, yaitu dari pihak komite juga sangat baik. Dari teman-teman komite itu mendukung dengan program-program di sekolah, dan manakala kami mengalami ganjalan terhadap suatu permasalahan, beliau akan ikut turun tangan untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di sekolah ini. Dan yang terakhir Ibu, mohon maaf masih ada 2 pertanyaan lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu? Tadi
yang ada di lingkungan sekolah ya. Maaf. Berarti yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang saya bisa petik, manakala saya menghadapi suatu kasus, maka kita harus mempersiapkan diri menghadapinya dengan tenang. Tidak boleh terburu-buru dalam mengambil suatu tindakan. Harus kita pelajari dulu latar belakang, kemudian kita pertimbangkan dengan pihak-pihak yang lain, kita musyawarahkan, kemudian barulah kita ambil satu. Intinya musyawarah yang penting dalam mengambil suatu. Ya, alhamdulillah, matur sekali Ibu. Saya sudah belajar banyak hal dengan Ibu. Kita harus mengambil keputusan itu dengan musyawarah dulu, ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila saya ketika berada di sini banyak kesalahan maupun kekurangan, dan semoga percakapan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama berikan, mudah-mudahan langkah jenengan dalam menyelesaikan dari motif ini bisa lancar dan bisa